Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kakak akan menceritakan kisah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Kisah perjuangan beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pastinya dengan penuh pengorbanan. Disimak ya ceritanya. Nabi Muhammad SAW hijrah pada tahun 622 Masehi. Beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah setelah mendapatkan wahyu, yaitu Quran surat An-Anfal ayat 30. Beliau hijrah bersama sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum melakukan perjalanan ke Madinah, Nabi bersama Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Dalam Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Pada saat itu, Nabi dan sahabat Abu Bakar tengah pengejaran para kaum musyrikin Quraisy. Mereka hendak membunuh Nabi sebagai upaya memadamkan cahaya Islam. Namun, upaya pengejaran belum berhasil karena banyak pertolongan Allah diberikan kepada Nabi dan Abu Bakar. Terlihat dari adanya sarang laba-laba dan sarang telur merpati di pintu Gua Sur, sehingga mengindikasikan tidak ada orang di dalam gua tersebut. Barulah setelah itu, Nabi bersama Abu Bakar mulai perjalanannya menuju Madinah. Diriwayatkan bahwa Nabi dan Abu Bakar melakukan perjalanan bersama 2 orang penunjuk arah, yaitu Abdullah bin Urakid dan Amir bin Fuhairah, dengan berkendara unta. Kaum musyrikin Quraisy setelah kehilangan Nabi dan Abu Bakar, mereka sibuk menyiarkan ke sekeliling kota Mekah dan kepada suku-suku dan kabilah. Kepada kepala diminta pertolongannya untuk mencari Nabi Muhammad. Siapapun yang berhasil menangkap Nabi akan diberikan 100 ekor unta. Di tengah perjalanan, di sebuah dusun bernama Kudaidin, salah seorang penduduknya mengenali Nabi dan sahabat Abu Bakar. Kemudian diceritakannya kepada pemimpin kabilahnya yang bernama Surakah bin Malik al-Mudlij. Namun Surakah menyangkal hal ini. Ia ingin menangkapnya sendiri. Secepatnya Surakah mengejar perjalanan Nabi dan sahabat Abu Bakar. Abu Bakar yang mengetahui ada seorang yang mengejarnya merasa khawatir sampai menangis kalau orang tersebut menangkap Nabi. Nabi pun berdoa kepada Allah dengan kehendak Allah. Berulang kali kuda yang ditunggangi Surakah tergelincir dan Surakah jatuh terperentang ke tanah. Keluarlah rasa bahwa kemenangan akan didapat oleh Nabi Muhammad. Kemudian Surakah memanggil nama Nabi dan meminta perlindungan dari bahaya, dan juga mengucapkan beribu maaf. Akhirnya mengadakan perjanjian tertulis. Dari Surakah Nabi mengetahui tentang imbalan 100 ekor unta jika berhasil menangkapnya. Nabi tersenyum dan memerintahkan untuk merahasiakan tentang kepergian dirinya. Selanjutnya, Nabi dan sahabat Abu Bakar singgah di sebuah perkemahan milik seorang perempuan bernama Ummu Ma'ad. Mereka hendak membeli kurma, daging, dan air susu. Pada saat itu, Nabi melihat seekor kambing yang kurus, menderita, payah, dan sakit. Beliau hendak memerah susunya. Dengan izin Allah, memancarkan begitu banyak air susu. Padahal, kambing itu sudah tidak bisa lagi mengeluarkan air susu. Peristiwa menakjubkan ini diceritakan kembali oleh Ummu Ma'bad kepada suaminya, yaitu Abu Ma'bad. Sampai-sampai ia pun bercita-cita bertemu dan ingin menjadi pengikut dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, beliau bertemu pula dengan rombongan kafilah dari kabilah Banu Sahmin yang dikepali oleh Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami. Buraidah yang berhasrat mendapatkan hadiah 100 ekor unta ingin pula menangkap Nabi. Beserta 70 orang kaumnya hendak menangkap Nabi. Namun, dengan kehendak Allah, seketika itu mereka semua membaca syahadat dan berislam. Sebelum sampai di Madinah, beliau telah mendapatkan pengikut baru yang dijumpainya selama perjalanan. Mereka mengiringi Nabi hingga ke Madinah. Saat masuk di Madinah dikibarkan bendera, yaitu bendera penyambutan terhadap Nabi Muhammad SAW dari kaum Ansor atau penduduk Madinah.
Gimana Dede ceritanya, bagus kan? Pastinya dong. Kakak harap dari kisah tadi itu kalian dapat mengambil pelajarannya dan dapat mencontoh perilaku baginda Nabi Muhammad SAW dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari pastinya. Selain itu juga kakak harap setelah mendengarkan kisah ini, keimanan kita semua akan semakin meningkat. Mungkin ini aja yang dapat kakak ceritakan. Lain kali kita ketemu lagi. Tapi kakak tidak akan pernah lupa mengingatkan kalian semua untuk menjaga kesehatan supaya terhindar dari virus corona. Maka kalian harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Pertama, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Sampai ketemu lagi. Dah.